Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang kedua Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Antasari Pak Nasir Al-Hajj Kepandian Lamper. Saya nyebutnya Lamper Sari Pak. Kepandian Lamper. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita tidak akan bisa mampu menghitungnya. Dari nikmat kesehatan, nikmat berupa kekayaan, dan lebih-lebih adalah nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita tidak akan mampu menghitung, tidak akan mampu menghitung dewa. Sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah yang begitu besar pada kita sekalian. Maka kita pantas bersyukur kepada Allah atas segala nikmat itu, dan mudah-mudahan kita senantiasa untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah beliaulah yang memberikan pencerahan kepada umat manusia, sebagai pencerahan yang terakhir yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan pencerahan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran saya pada pagi hari ini atau siang hari ini itu adalah kita bersyukur bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sungguh kenikmatan karena apa, Bapak sekalian? Beberapa waktu yang lalu saya sama Mas Husen Muhammad itu berkumpul di rumah sama beliau ketua pimpinan cabang berkumpul di rumah yang intinya adalah membentuk kepemimpinan ranting di Gayam Sari. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sejak diputuskan itu belum ada pertemuan lagi. Itu luar biasa. Makanya saya iri dengan Bapak Ibu sekalian. Ini termasuk ranting yang tua. Ini termasuk ranting yang sangat tua. Sampai hari ini masih bisa eksis dengan amal usaha yang ada di Lamber. Pandian Lamber. Pandian Lamber. Bapak sekalian, kemudian saya juga mohon maaf ini, jadi suara saya agak terganggu, ada batuknya beberapa waktu ini, dan memang saya dalam perawatan yang sudah cukup lama, sudah 4 tahun terus menerus setiap bulan harus kontrol. Jadi berkaitan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah sebagai ujian, apa saya sabar atau tidak. Nah, mungkin sekarang dulu saya mohon maaf kalau suaranya terganggu. Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu nih Mas Mirja punya saya Pak bisa mengisi di Pandian Lamper, Pandian Lamper. Kapan masih? Hari Sabtu tanggal 28 sekarang Akad. Akad itu tua lali hari. Akad sekarang ini. Ya insya Allah. Bapak sekalian,
saya diminta untuk bersama-sama kita kaji apakah Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai agama yang memberikan pencerahan. Ya, yang diminta adalah Islam sebagai pencerah kehidupan manusia. Ya. Atau Islam sebagai agama yang mencerahkan kehidupan manusia. Sebuah pertanyaan barangkali. Tapi insya Allah semuanya kita yakin bahwa Islam itu adalah agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Islam itu oleh Allah dijadikan agama yang sempurna, agama yang paripurna, agama yang bisa menjadikan pengikut-pengikutnya, pemeluk-pemeluknya itu menjadi manusia-manusia yang tercerahkan, manusia-manusia yang mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang harus kita yakini. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan, apakah agama-agama yang dulu itu adalah agama yang juga membawa pencerahan? Yang hakikatnya kalau kita kaji bahwa agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun nama agama terdahulu itu adalah agama yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu yang harus kita sadari. Apapun agama itu, siapapun yang membawa, para nabi dan rasul, itu adalah agama yang mengajarkan kepada umat manusia agar hidupnya itu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kalau kita pertanyakan apakah agama-agama terdahulu, misalnya agama-agama nenek moyang kita, Sanskerta misalnya, atau agama-agama setelahnya, atau bahkan mungkin sebelumnya, itu juga membawa kepada pencerahan umat manusia. Sebuah penelitian Bapak sekalian yang ditulis atau yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dari Jerman, namanya Max Muller. Max Muller itu kemudian menulis dalam sebuah buku yang berjudul adalah Asal-Usul Manusia dan Perkembangan Agama. Beliau berkeyakinan setelah melakukan penelitian yang seksama, kemudian dia bersimpan begini, bahwa dengan bukti-bukti yang ada dari agama-agama Sanskerta, agama-agama yang paling tua bagi umat manusia, bahwa sesuatu yang paling pertama disembah oleh manusia itu adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang mempunyai sifat-sifat yang tidak terbatas. Ya, itu kata beliau. Sedangkan patung-patung, berhala-berhala sesungguhnya hanyalah hasil fantasi, hanyalah khayalan bagi manusia yang timbul karena sifat-sifat manusia yang suka melukiskan sesuatu yang dirasakan di dalam dirinya secara konkret. Nah, Bapak sekalian, saya bisa memahami dari pernyataan ini, kita paham bahwa agama terdahulu ternyata itu adalah agama yang monoteis, yaitu agama yang hanya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang berbeda dengan manusia. Karena manusia itu ada batasnya umur dan sudah saatnya dia akan mati, tapi Tuhan tidak mengalami kematian. Nah, dan munculnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena
muncul dari khayalan pikiran yang memahami bahwa Tuhan itu divisualkan. Tuhan itu seperti halnya manusia, cuma memiliki kekuasaan yang lebih. Itulah gambaran-gambaran atau khayalan yang terjadi setelah manusia itu mampu berpikir dan berpikir bebas untuk mengekspresikan siapa sebenarnya Tuhan. Nah, karena kemudian kedangkalan berpikir, karena ilmu yang barangkali belum bisa memahami sebenarnya kekuasaan yang tidak terbatas, itu kemudian dia mengento-ento, ento-ento nggak boleh. Ento-ento, ento-ento itu apa namanya ya? Ento-ento ya Jawa ya. Presto nggih ento-ento ya. Ya, bahwa Tuhan itu adalah seperti ini. Menghayal ya, jadi membayangkan. Ento-ento bahwa Tuhan itu adalah digambarkan yang maha kuasa itu seperti halnya kita, bahwa Tuhan melihat seperti kita, Tuhan kuasa seperti kita, Tuhan membalas seperti kita. Itu gambaran yang terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, maka kemudian Max Muller mengatakan bahwa Tuhan yang dilukiskan itu mempunyai bentuk sesungguhnya hanyalah sebuah bayangan yang terlukis karena sifat pikiran manusia yang terbatas. Jadi membayangkan tentang Tuhan. Karena keterbatasannya, kemudian dia tidak mampu menangkap esensi Tuhan itu yang maha tidak terbatas itu seperti apa. Kemudian dibuatlah patung. Dianggap bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat Tuhan yang kemudian dituhankan. Itu yang terakhir. Nah, Bapak sekalian, atas dasar ini maka nenek moyang kita itu menyembah Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang monoteis. Itu menurut Max Muller. Nah, jadi kalau begitu sejalan dengan Islam, bahwa Tuhan itu adalah monoteisme. Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak terbatas, Dia maha kuasa. Tuhan maha mengetahui dan tidak ada yang menyamai dengan Tuhan itu. Nah, cuma waktu itu beliau menegaskan bahwa manusia belum mengetahui siapa nama Tuhan itu. Jadi tidak kemudian karena tidak mengakui sama Tuhan itu, pokoknya Tuhan itu seperti ini. Nah, itulah gambaran yang disampaikan oleh Max Muller ketika beliau melakukan sebuah penelitian. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan Islam? Apa sih agama itu? Apakah kemudian agama memberikan peran dalam kehidupan manusia? Nah, kalau kita lihat dalam rumusan Tarsih Muhammadiyah disebutkan bahwa agama itu adalah ad-dinu huwa ma syara'allahu ala lisani anbiya'ihi minal awami wan nawahi wal irsadati lis-sholahi ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu agama. Agama itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah dengan perantaraan para nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu dari pemahaman ini maka agama-agama terdahulu, agama terdahulu sebelum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang membawa pencerahan kepada umat. Karena apa? Karena isinya perintah, isinya larangan, isinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan manusia dunia akhirat. Itulah agama.
Jadi kalau begitu agama Nasrani pun masuk di dalam hal ini. Agama Buddha barangkali juga masuk, Sanskerta barangkali juga masuk dalam pemahaman ini. Karena apa? Karena agama itu senantiasa memerintahkan atau mengajarkan sesuatu yang baik, memerintahkan manusia untuk menyembah pada Tuhan, apapun itu Tuhannya, ya, apapun Tuhannya, karena waktu itu belum mengetahui nama siapa Tuhannya. Maka kemudian yang tadi ya ngento tadi, kalau ada seseorang yang memiliki sifat-sifat yang lebih yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain, ya, misalnya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, ya, mungkin bisa menyembuhkan sakit sopak dan lain sebagainya, maka ini dianggap sesuatu yang lebih, maka kemudian dituhankan. Nah ini, Bapak sekalian, sedangkan agama Islam yang kita pahami itu adalah Islam itu adalah wa ma anzalallah fil Quran. Agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fama ja'i sunnati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau fi sunnati sahihah, yaitu yang tercantum di dalam sunnah sahihah dan isinya sama, yaitu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lissolahil ibadi dunyahum wa ukhrohum. Itu pengertian Islam. Di Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan termuat dalam hadis yang sahih yang berisi tentang petunjuk, larangan, petunjuk dan perintah untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Nah, dari pemahaman ini Bapak sekalian, bahwa sebenarnya seluruh agama itu hakikatnya adalah ya dapat memberikan ya pencerahan kepada umatnya, pemeluk-pemeluknya. Pertanyaannya, bagaimana dengan agama-agama yang sekarang ini ada? Apakah semua agama yang ada di dunia saat ini adalah agama yang berisi petunjuk-petunjuk dari Allah, kemudian berisi larangan-larangan yang langsung dari Allah, dan juga berisi perintah-perintah yang langsung dari Allah, dan itu untuk kebaikan manusia di dunia dan kebaikan manusia? Ini barangkali yang perlu kita urai untuk memahami Islam. Nah, oleh karena itu, hakikatnya Bapak sekalian, bahwa agama pertama yang tertanam pada diri setiap manusia yang dianut oleh manusia adalah monoteis, ya. Dan Islam adalah monoteis yang bersih dari kotoran-kotoran, ya, khayalan-khayalan. Itulah Islam. Jadi kalau tadi agama sebelumnya adalah muncul dari khayalan-khayalan, ya, patung-patung itu adalah muncul dari khayalan. Manusia yang ditunggangi adalah muncul dari khayalan yang barangkali beda dengan manusia yang lainnya, kemudian dianggap sebagai Tuhan, ya. Tapi setelah khayalan-khayalan itu masuk pada diri manusia, lalu terpengaruhlah dan timbullah berbagai pertentangan, ya, khayalan yang pada akhirnya mendominasi kehidupan manusia. Itulah kemudian khayalan-khayalan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka kalau kita kembalikan kepada Islam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu ummatan wahidah fa ba'asallahu
nabiyyina mubasysyirina wa mundhirina wa anzala humul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi. Jadi Allah menegaskan di sini bahwa manusia pada hakikatnya dari dulu ya sampai hari ini adalah satu, yaitu ummatan wahidah, umat yang satu. Kalau umat itu satu, tidak mungkin pedomannya berbeda-beda dari dulu sampai sekarang, tidak mungkin ya. Nah kalau begitu apakah agama yang dulu dengan agama yang sekarang itu sama? Hakikatnya agama yang dulu isinya adalah pokok-pokok ajaran yang sama, yaitu hanya menuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan para nabi sebagai pemberi kabar gembira ya, sebagai peringatan, dan menurunkan kitab bersama mereka dengan benar. Untuk itu Allah memberikan keputusan agar supaya manusia memberikan keputusan kepada manusia di antara kita, di antara manusia tentang perkara-perkara yang diperselisihkan. Nah, sekarang sudah agak jelas. Jadi perkara-perkara khayalan mereka yang kemudian percaya pada Tuhan ini, Tuhan itu, atau percaya kepada kekuasaan yang seperti ini, seperti itu kemudian Allah menurunkan Al-Quran ini ya. Allah menurunkan Al-Quran ini yaitu dengan kebenaran liyahkuma bainan nas, agar supaya manusia menghukumi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan itu ya, itu bisa terselesaikan dan mereka tidak lagi ada perselisihan. Itu yang bisa kita tangkap dari ayat ini. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian kita yakin bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai agama terakhir, yang dibawa Rasulullah SAW sebagai agama yang bisa menyelamatkan manusia, sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa isi pokok ya dari keyakinan Islam bukanlah agama baru ya. Jadi Islam bukan semata-mata agama baru, karena dulu-dulu sudah, bahwa agama-agama dulu, para nabi-nabi yang terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada umat manusia agar menyembah Tuhan yang satu ya. Barangkali syariatnya yang berbeda, intinya agama itu sama, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat-syariatnya disesuaikan dengan ya pemahaman waktu itu atau dengan kemampuan manusia pada waktu itu, sehingga barangkali tidak sama dengan agama yang terakhir seperti kita ini. Nah, tetapi sama dengan agama terdahulu yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya, itulah Islam ya. Jadi agama hakikatnya adalah menyembah kepada Tuhan yang esa. Nah, ini inti pokok. Nah, ini inti pokok sebagaimana kita pahami dalam firman Allah ya, ayat 19 Allah mengatakan innad dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya ya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Nah, karena apa? Karena sebenarnya agama-agama terdahulu pun adalah agama yang mengajarkan kepada umat manusia agar hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, siap-siap anak yang dilahirkan ya dari buah karbaning ibu itu
lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bukan fitrah suci dalam pengertian yang biasa kita pahami, tapi fitrah dalam artian bahwa memiliki ya Tuhan yang sama dari dulu sampai sekarang, memiliki fitrah ketuhanan. Jadi memiliki fitrah ketuhanan yang sama, yaitu hanya menuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya, lingkungannya, sekolahnya, pergaulannya, itulah yang kemudian menjadikan dia itu menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, maupun jadi Majusi. Bapak sekalian, akhir-akhir ini ya di YouTube itu banyak sekali konten yang isinya adalah tentang bencana yang sekarang sedang melanda Cianjur. Oke, insyaallah Bapak Ibu juga membuka YouTube yang isinya itu. Nah, ada apa itu? Ya, ada apa itu? Apakah itu sebuah kebetulan? Ya, sebuah kebetulan bahwa musibah itu ya semata-mata karena alam menghendaki seperti itu. Ya, kalau musibah itu disebabkan misalnya gempa bumi atau tsunami, itu disebabkan karena itu adalah semata-mata karena bencana alam, maka itulah pikiran-pikiran yang sesat, yang tidak nyambung bahwa alam ini ada karena ada yang menciptakan. Ya. Bencana itu ada yang menghendaki. Itulah kalau kita sebagai orang yang beriman. Ya. Jadi bencana apapun yang melanda di bumi ini itu ada yang menghendaki. Siapa? Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu dipahami seperti ini, maka gejala-gejala yang ada ya itu bisa dipelajari. Semua apa yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya adalah ilmu-ilmu Allah yang manusia diperintahkan untuk mengkaji dan memahami. Oleh karena itu kemudian muncullah ilmu geologi, yaitu yang mempelajari tentang gejala-gejala tentang posisi geologi kita ini. Ini akan terjadi gempa dan lain sebagainya. Itu ilmu. Tapi ilmu itu adalah ilmunya Allah. Kalau kemudian terjadi sesuatu, maka itulah kehendak Allah. Manusia tidak bisa akan menghadap. Manusia tidak akan bisa menghentikan. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, kematian itu pasti datang. Ya, kematian itu pasti datang dan tidak akan mampu siapapun untuk menghadang kematian. Mengundurkan saja nggak mampu. Ya. Mengakhirkan juga nggak mampu. Mendahulukan sudah tidak mampu. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian dari ayat ini innaddina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah setelah diutus Nabi Allah Muhammad sebagai Nabi yang terakhir itu adalah Islam yang dibawa oleh Allah. Nah, ada hal yang perlu kita pahami. Mengapa kok Islam itu kemudian sebagai agama yang terakhir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Islam itu adalah menyerah hatinya, menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya bahwa kehidupan ada yang menghidupkan, yaitu Allah. Kehidupan itu bukan permintaan, bukan keinginan, tapi penghidupan itu adalah pemberian. Ya. Karena kehidupan itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berhak ya untuk mengambil kapan ya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa
inna dina indallahil Islam, bahwa agama di sisi Allah itu hanyalah Islam, dan orang-orang yang diberi kitab terdahulu kemudian dia berselisih, ya, berselisih setelah diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah menurunkan aturan, ya, Allah menurunkan aturan, yaitu berupa Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an Karim ini adalah kitab yang diberikan Allah, yang berisi aturan-aturan, yang aturan-aturan itu di dalam Al-Quran itu ada yang sebagian besar itu adalah mujmal, yang perlu penjelasan dari Allah, dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah Nabi, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kita berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, jadi yang dimasukkan di situ adalah fitrah dalam artian pemahaman terhadap Tuhan. Ya, setiap manusia bahwa bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberikan akal kepada kita, maka akal itu diperuntukkan untuk memahami tentang gejala-gejala yang ada di alam, untuk lebih meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dengan kita memahami bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam kepada kita, afa ghairallahi dinillah, afa ghairad dinillah yabghuna walahu aslam. Ya, maka siapakah, ya, apakah mereka itu mencari agama selain daripada Islam? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa orang yang mencari agama selain agama Islam itu, yaitu orang-orang yang tidak menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang tidak mau berserah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai aturan kepada manusia. Nah, kalau begitu, bahwa Islam yang diturunkan Allah yang intinya termaktub di dalam Al-Quran, maka kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah merupakan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berisi tentang perintah, petunjuk dan larangan tadi, yang akan mencerahkan bagi kehidupan manusia manakala manusia itu mau mengikutinya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi Islam itu adalah Islam yang mencerahkan, agama yang mencerahkan dari kehidupan manusia. Islam adalah mengajarkan kehidupan yang hakiki di dunia dan akhirat. Itulah pencerahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang non-Islam, orang-orang kafir, dia, ya, keinginannya adalah kehidupan dunia, karena menganggap bahwa kehidupan akhirat tidak ada. Sedangkan kita di dalam Al-Baqarah ayat 201 Allah mengatakan, ya, dengan doa kita sehari-hari yang kita baca tidak lupa itu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan orang-orang yang non-Islam, orang-orang kafir, yaitu bahwa doanya itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Jadi tidak mendapatkan apa-apa kecuali dunia saja. Jadi dia tidak mencerahkan, tidak mendapat pencerahan hatinya bahwa kehidupan itu ada dua kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang menyeluruh, menyangkut akidah, ya, kemudian menyangkut ibadah, akhlak dan muamalah. Jadi empat hal inilah inti pokok daripada Islam,
yang apabila keempat-empatnya ini dilaksanakan oleh manusia, maka Islam itu adalah bisa memberikan pencerahan hidup, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan seluruh apa yang terkandung di dalam Islam itu adalah buah ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi panduan bagi kehidupan manusia. Islam adalah agama din at-tanwir. Islam itu adalah agama yang membawa pencerahan. Islam din at-tanwir, agama yang memerangi jiwa, yang menerangi jiwa manusia, ya, menerangi hati manusia, menerangi pikiran manusia dalam tindakan, ya, tindakan sehari-hari. Jadi agama yang memancarkan berbagai ajaran, yaitu menerangi kehidupan dunia, lissolahil ibadi dunyahum wa ukhrahu. Inilah Islam yang kita yakini. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, nah, maka dengan pemahaman seperti ini, maka kita berkesimpulan, jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam hanyalah Islam sebagai agama yang bisa menyelamatkan, itu kita yakini, ya, kita yakini seperti itu, ya. Sehingga agama-agama yang lain yang tidak memberikan aturan-aturan dasar tentang ketauhidan, tentang perilaku, kemudian tentang tindakan yang sesuai dengan ketentuan Allah, itu adalah tidak membawa keselamatan. Meskipun barangkali ajarannya baik, misalnya ajaran kasih sayang, tapi apakah kemudian Islam juga tidak ada ajaran kasih sayang pada sesama? Ya, saya kira tidak seperti itu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada tadi rumusan tarjih yang diberikan oleh Muhammadiyah, bahwa agama itu adalah agama yang bisa mencerahkan bagi manusia dan yang terdapat di dalam Al-Quran dan termaktub di dalam Sunnah Shafifah, ya, yang berisi tentang perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk lissolahil ibadi dunyahum wa ukhrahu. Nah, apa buktinya Bapak sekalian kalau Islam itu membawa pencerahan? Ya, sejarah telah membuktikan. Seperti apa sih bangsa Arab waktu itu? Ya, apakah bangsa Arab waktu itu menyembah pada Tuhan yang esa? Ya, apakah orang-orang Arab itu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan, saling menghargai, ya, tidak menangnya sendiri? Ternyata dalam gambaran jahiliyah tidak seperti itu. Ya, jadi orang-orang jahiliyah terdahulu adalah orang yang yang kuat adalah mereka yang kuasa. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Maka Islam itu mampu membawa masyarakat jahiliyah waktu itu dari keterpurukan pemahaman keagamaan, ya, dari kegelapan menuju pada yang terang, ya, kemudian dari keterbelakangan menuju kemajuan, ya. Itulah Islam pada zaman Rasulullah SAW, yaitu mempersatukan antara kaum Aus dan Khazraj contohnya, ya. Jadi agama yang bisa mempersatukan pertikaian antara suku-suku yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, nah kemudian pencerahan seperti apa yang diberikan oleh Islam itu? Ya, pencerahan merupakan nilai utama, ya, yang tertanam di dalam segenap kebaikan jiwa manusia, pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang maslahat, ya. Jadi Islam yang diajar Rasulullah SAW itulah yang mampu kemudian merubah tatanan yang dinilai waktu itu sudah mapan, tetapi kemudian pemahaman atau perilaku orang-orang jahiliyah dulu ternyata dinilai
ya oleh Rasulullah SAW tidak benar. Maka kemudian Islam menggantikan, ya, Islam menggantikan ajaran-ajaran yang mampu untuk memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Bukan hanya kebaikan dunia, tapi yang penting, yang pokok, yang baku, yang adalah juga dengan kebaikan daya. Nah, Bapak sekalian, kalau begitu pencerahan itu seperti apa? Ya, mencerahkan itu seperti apa? Mencerahkan itu adalah kata Indonesia, ya. Itu aslinya adalah cerah, ya. Cerah yang memiliki awalan ada men dan akhiran kan, yaitu mengandung arti bahwa mencerahkan itu adalah membuat sesuatu menjadi cerah, sesuatu itu menjadi jernih, sesuatu itu tidak tidak suram. Itulah kata cerah, ya. Jadi kehidupan yang mencerahkan adalah kehidupan yang dipandang dengan penuh optimisme, jernih dalam berpikir dan bertindak. Dan itu ternyata apa yang terdapat di dalam Islam itu adalah memberikan optimisme kepada manusia. Dari pandangan yang mencerahkan, kemudian akan terbangun sebuah kehidupan yang bermartabat, ya, kehidupan yang bermartabat baik dalam konteks individu maupun konteks sosial kemasyarakatan. Nah, inilah yang kemudian kita yakini bahwa Islam itu adalah agama yang paripurna, agama yang memberikan bukan hanya itu untuk mengatur kebaikan dunia, tapi juga ajaran yang mengatur untuk kebaikan akhirat. Islam adalah mengajarkan saling menghargai, saling berhusnuzon, ya, saling asah dan asuh antara sesama warga. Inilah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam Al-Quran kata cerah atau mencerahkan itu identik dengan kata an-nar, ya, atau an-nur dan dia, ya, dan dia. Ada 3 kata ini. Jadi kata mencerahkan itu, ya, di dalam Al-Quran disebut dengan kata pencerahan, bermakna adalah cahaya, ya, an-nar, an-nur dan ad-dia. Nah, kata an-nar, an-nur dan ad-dia itu di dalam Al-Quran ada 43 tempat atau 43 ayat, ya. Salah satu di antaranya yang kita kenal, ya, sangat kita paham, yaitu ada surat yang bernama surat An-Nur atau cahaya, ya, surat An-Nur atau cahaya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata An-Nar, ya, jadi sinar atau cahaya itu, ya, dan An-Nur, ya, kata sinar, cahaya atau api atau An-Nur itu adalah cahaya, memiliki arti yang sedikit berbeda. Tapi ternyata perbedaan itu sangat mendasar. Yaitu karena apa? Karena kalau kita menyebut An-Nar itu sama-sama cahaya, sama-sama api, ya, An-Nar dan An-Nur, itu pasti konotasi kita sebagai orang yang beriman adalah neraka, api neraka, itu An-Nar, ya. Tetapi kalau kita bilang atau membaca istilah An-Nur, maka yang terlintas dalam diri kita adalah cahaya positif, yaitu An-Nur, yaitu cahaya yang memancarkan kebaikan, agama yang memancarkan kesejukan. Itulah Islam, ya. Jadi itu kata An-Nur. Nah, Allah menciptakan cahaya, ya, dan dengan cahaya itulah Allah menjadikan sesuatu menjadi jelas dan terang. Nah, kata al-dia, ya, kata al-dia adalah cahaya dari dirinya sendiri, ya. Nanti kita lihat dalam surat Yunus ayat 5 itu nanti kita baca. Nah, kata al-dia
itu adalah cahaya yang datang dari dirinya sendiri atau menjadi sumber cahaya yang menyinari benda lain, kemudian memantulkan atau sinar itu kepada benda lain, dan benda lain itu memantulkan ya cahaya. Dan itulah yang kemudian melahirkan dari kajian-kajian dari surat An-Nur, itu melahirkan yang kita kenal dengan ilmu-ilmu ya, di ilmu ya yang menerangi kehidupan manusia ya. Kita lihat bagaimana An-Nur ya. An-Nur ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzi ja'ala syamsa diya'a ya. Dia Allah yang menjadikan matahari itu bersinar ya. Wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya ya. Wa qadarahu manazila ya. Kemudian Allah ya tetapkan manzilah ya, li ta'lamu, agar supaya manusia itu iddatas sinin bisa mengatur bilangan tahun ya, wal hisab, dan juga bisa mengetahui perhitungan waktu ya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi liyufassilul ayati liqaumin yaqilun, liqaumin ya'lamun. Yaitu Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebenarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat ini maka kemudian kita pahami bahwa sebagaimana matahari, maka Islam itu harus kita yakini dan kita pahami serta kita amalkan dalam realitas kehidupan. Syariat-syariatnya itu yang berisi tentang tiga hal tadi, itu insya Allah akan menerangi kehidupan manusia sebagaimana matahari itu menyinari alam semesta. Itulah Islam. Nah, jadi Islam yang kita yakini adalah Islam yang dapat memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka yang kita minta adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwa Islam itu kita pahami, kita yakini, kita amalkan dalam realitas kehidupan. Maka Islam itu akan mampu menjadi sinar ya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, contohlah sekelompok kecil ini di ranting Pandian Lamper ya. Orangnya kan sedikit ya. Apalagi tempat saya, tempatnya Mas Muhammad itu Ayam Sari, orangnya cuma hitungan ya. Makanya belum punya usaha. Tapi di Lamper ini, Bapak sekalian, Lamper Pandian, ya, di Pandian Lamper ini, di Lamper yang dulu orangnya juga sangat terbatas, sedikit orangnya. Tapi sedikit inilah yang kemudian mampu menimbulkan ya, menggerakkan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Wujudnya apa? TKI contohnya. TKI ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh masyarakat ya, yang memerlukan, yang membutuhkan, yang ingin mendidik anak-anaknya didasari dengan ilmu agama. Maka mempercayakan kepada TK ini. Artinya bahwa TK adalah merupakan wujud amal yang kita lakukan kemudian bermanfaat bagi orang lain. Itu ya sebut dengan dia. Ya, yaitu memberikan sinar ya, dirasakan oleh manusia, dirasakan oleh seluruh orang,
apakah itu orang Muhammadiyah atau bukan orang Muhammadiyah, bahkan mungkin juga bukan orang Islam. Kita prinsipnya seperti itu. Nah, maka Islam sebagai agama yang mencerahkan juga mengandung dimensi yang bersifat keilmuan. Itulah Islam. Ya, karena Al-Qur'an isinya adalah aturan-aturan Allah. Ya, yang kita yakini kebenarannya. Maka dinul Islam adalah berisi ilmu-ilmu agama yang bisa menyelamatkan kepada manusia. Itulah yang kita kenal dengan istilah yang sering disebut oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, ya, dengan istilah at-tanwir, yaitu mencerahkan. Muhammadiyah harus mencerahkan kepada sekelilingnya. Kehadiran Muhammadiyah harus dirasakan oleh masyarakat banyak, bukan untuk kita. Amalan-amalan yang kita lakukan bermanfaat bagi orang banyak. Bapak sekalian, kita ini kan kalau dibandingkan dengan saudara kita yang Pak Mokti mengatakan adik bonsor kita, ya, mesti tahu yang dikatakan adik bonsor itu banyak sekali. Tapi Muhammadiyah yang hanya sedikit dibandingkan dengan adiknya yang bonsor itu, amal usahanya sangat banyak. Dan amal usaha semua itu adalah untuk seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan tingkatan sosial, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Itulah Muhammadiyah. Nah, jadi kalau begitu betul-betul bahwa kehadiran Muhammadiyah ini juga memberikan pencerahan bagi umat sekitarnya. Tadi at-tanwir, ya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa ayat 174. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum fa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada kita semuanya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu, ya, bukti kebenaran, ya, dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya. Ya, jadi bukti kebenaran itu apa? Yaitu Muhammad dengan Al-Quran, ya. Dan kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kata nuram mubin, apa sekalian, itu Allah itu menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian melahirkan kebaikan-kebaikan, melahirkan amalus sholihah, ya, sebagai sebuah ilmu yang dapat mencerahkan kepada kehidupan manusia. Nah, sehingga ajaran-ajaran Islam itu yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan katakanlah musik ilmu-ilmu Allah yang harus kita yakini kebenarannya, dan kita yakin bila dilaksanakan dengan konsekuen, ya, maka akan dapat menerangi kehidupan kita, akan mendapat membahagiakan bukan hanya di dunia tapi kebaikan akhirat. Karena itu Al-Quran sering kita dengar, kita sebut dengan istilah lain adalah Al-Furqan. Jadi Al-Quran adalah sebagai kitab Allah yang berfungsi Al-Furqan, yang menjadi pembeda, yaitu pembeda antara baik dan batil, antara yang diri Allah dengan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga bisa disebut dengan fitniya likulli syai', yaitu menjelaskan segala sesuatu. Itulah Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Pak Haidar Nasir. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dari tadi yang saya sampaikan ini sampai pada kesimpulan saya, yang pertama adalah bahwa tidak diragukan lagi bahwa Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya,
itu adalah merupakan ilmu-ilmu Allah yang berisi nilai-nilai, yang berisi aturan-aturan, yang berisi ajaran-ajaran, yang apabila kita umat Islam itu melaksanakan dengan konsekuen penuh tanggung jawab, maka kehidupan kita akan tercerahkan, kehidupan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam sebagai way of life atau jalan hidup kita itu mampu merubah ya menjadi yang lebih baik, baik secara individu maupun sosial, sebagaimana disimbolkan oleh dengan matahari yang memberikan cahaya sinarnya kepada seluruh alam dengan tanpa balasan apapun ya. Dan matahari memberikan sinar kepada kita, kepada alam, itu dirasakan kemanfaatan dari manusia. Maka kehadiran umat Islam juga harus dapat mencerahkan kehidupan seluruh manusia. Saya kira demikian Bapak sekalian yang dengan Allah SWT yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.